Pak Prof Yusril. Kabel. Terima kasih rekan wartawan. Saya berjumpa Pak singkat sekali 3 sampai 3 menit. Jadi karena memang sudah kenal sangat lama kepada dia. Jadi beliau mengatakan, Yusril, kita nggak ngomong panjang-panjang lagi. Kita sudah kenal sejak puluhan tahun yang lalu. Ya Pak. Jadi terima kasih kesediaan Pak Yusril untuk membantu saya memberikan informasi tentang Prabowo bidang yang beliau tugaskan itu adalah bidang saya sendiri sebenarnya terkait di bidang hukum dan manusia. Sekarang ini ditarik ke arah jadi Menko yang menangani masalah hukum dan HAM itu yang tugasnya nanti akan mencakup juga selain Kementerian Hukum dan HAM, tapi juga ada kementerian lain, lembaga-lembaga lain yang internal pemerintah, imigrasi yang juga akan keluar dari Kementerian Hukum dan HAM, dan kemudian lembaga pemasyarakatan juga akan keluar dari di bawah koordinasi dari Kemenko Hukum dan HAM, dan juga kita tahu bahwa yang terkait dengan penegakan hukum itu akan dikoordinasikan bersama-sama sepanjang itu merupakan suatu lembaga yang berada di bawah pemerintah, seperti misalnya juga kejaksaan, kepolisian, KPK itu juga. Karena KPK adalah lembaga yang independen berada di luar. Berarti Pak Yusril tetap di bidang hukum dan HAM ya? Ya. Menteri Hukum dan HAM berarti apa? Menko. Apa Menko. Berarti ini Menko baru ya, Prof? Ya. Jadi Menko Polhukam yang selama ini ada itu dipecah dua, dan Menko Politik dan Keamanan, dan satu lagi adalah Menko Hukum dan HAM. Prof tadi dijelasin nggak atau apa gitu Menko tantangannya? Prof tadi dijelasin nggak Prof kenapa Polhukam itu kemudian dipecah? Enggak dijelaskan. Dan itu memang sudah diskusikan sejak lama oleh tim yang hari ini nggak lagi mendiskusikan masalah. Tapi Prof Yusril memiliki pandangan memang semestinya dipecah atau seperti apa Prof? Ya bisa juga dipecah karena memang ruang lingkup tugasnya itu memang cukup besar. Kalau sekarang ini ada Menko Hukum dan HAM, memang betul-betul fokus kepada pembangunan hukum dan penegakan hukum itu sendiri. Jadi bisa lebih fokus ya, Prof? Dipisahkan dari politik dan keamanan. Pak, ini kan berarti tugas baru, kementerian baru gitu ya, berat nggak menurut Bapak? Enggak juga sih, sebenarnya dulunya pun saya sudah menangani masalah yang sama, masalah hukum dan HAM juga, cuman pada waktu itu di bawah koordinasi dari Menko Polhukam. Jadi bidangnya sih tidak sama sekali baru. Pak Yusril, tadi di dalam pada saat pertemuan dengan Pak Prabowo, apakah menandatangani fakta integritas Pak? Oh sudah ditandatangani beberapa waktu yang lalu. Jadi hari ini sudah tidak ada penandatanganan apa. Yang sebelumnya memang sudah menandatangani surat kesediaan, dan kemudian fakta itu sudah diserahkan beberapa waktu yang lalu, dan hari ini tinggal dipanggil dan secara resmi diberitahu untuk mengikuti tugas dan tanggung jawab. Tadi jam berapa Pak dihubungin oleh ajudan Pak? Tadi jam 2. Bapak sebelumnya tapi Bapak sudah feeling akan menjadi bagian dari kabinet Prabowo? Apa udah ada omongan Pak sebelumnya? Diberitahu karena sudah diberikan surat kesediaan, dan kemudian partai integritasnya sudah ditandatangani. Terima kasih Prof. Terima kasih Prof.